Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibi Serayu Anita, berikut informasi selengkapnya. DPC PDIP Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar rapat kerja cabang ketiga. Kegiatan dibuka oleh Ketua DPD PDIP Kalimantan Tengah, Arton S. Dohong. Dalam kesempatan itu, Arton menegaskan jika seluruh kader PDIP harus loyal. Rakercap ketiga DPC PDIP Kabupaten Kota Waringin Timur digelar pada Senin 7 November di aula salah satu hotel di Sampit. Kegiatan dihadiri lebih dari 400 orang peserta yang merupakan pengurus DPC, pengurus PAC, dan pengurus ranting PDIP. Rakercap tersebut dibuka oleh Ketua PDIP Kalimantan Tengah Arton S. Dohong yang menyampaikan berbagai hal, salah satunya terkait loyalitas kader terhadap partai. Arton menegaskan tidak akan ragu memecat kader tidak loyal, apalagi jika terindikasi mengacaukan soliditas partai, sebab loyalitas adalah hal mutlak yang harus dijalankan kader PDIP. Menghadapi pemilu 2024, seluruh kader PDIP di Kalimantan Tengah diminta merapatkan barisan untuk mewujudkan target kembali memenangi pemilu. Untuk itu, soliditas kader harus ditingkatkan dan jangan sampai ada yang menjadi perusak di dalam partai. Yang pertama, maka kita mempersiapkan diri menghadapi pemilu tahun 2024. Ya. Baik itu pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Dan nanti pada tahap yang berikutnya kita akan berbicara masalah untuk pilkada. Bagi kader yang tidak loyal kan mestinya harus keluar dari PD Perjuangan. Karena kita kader ini kan harus loyal terhadap partai, loyal terhadap ketua umum partai. Itu sudah digariskan dan partai manapun pasti seperti itu. Kotim sendiri kan teman-teman tahu siapa kader yang tidak loyal di PD Perjuangan. Ya harus larilah dari partai. Ya kan? Ada yang lari kan, buktinya ada yang lari. Itu tanda tidak loyal dan itu bagus. Daripada ribut di tengah, bikin ribut aja kan, lebih baik keluar. Sementara Ketua DPC PDIP Kota Waringin Timur, Halikinur mengatakan pihaknya menargetkan 15 kursi DPRD pada pemilu 2024. Target itu dinilai realistis di mana setiap dapil meraih 3 kursi. Untuk mewujudkan hal tersebut, Halikin meminta agar seluruh kader dapat bergerak turun ke masyarakat. Jadi harapan kita di konsolidasi ini bagaimana target kita yang naik terhadap lebih 100% dari 7 menjadi 15 kursi itu bisa tercapai. Tapi kita harus realistis. Saya tidak mau membuat target yang tidak realistis karena kita juga banyak partai lain yang juga ada di sini. Kebersamaan itu tetap kita. Tapi tentunya PDIP akan maksimal. Itu namanya target. Kita akan kalau misalnya nanti ternyata dapat 20 kan melebihi target itu. Kalau kita pasang target 20 ternyata sampai dapat 5, itu malahan lebih baik target itu realistis. Itu saya menghitung itu per dapil ada 3. Artinya target itu rasional. Makanya mulai sekarang semua harus bergerak. Semua turun ke lapangan. Bagaimana dengan masyarakat semua diperbolehkan ke kita. Kebetulan ya saya katakan saya sebagai politisi bupati yang punya kebijakan. Bagaimana? Tapi intinya partai bukan hanya punya partai dan yang layak diutamakan. Rakercap ketiga ini dilaksanakan untuk memantapkan kesiapan PDIP Kota Waringin Timur dalam menghadapi pemilu 2024. Di samping itu juga untuk meningkatkan kekompakan dan soliditas seluruh kader sehingga apa yang ditargetkan pada pemilu 2024 dapat terwujud. Mashud Badarudin, Hayat TV. Agar penyaluran gas LPG subsidi ukuran 3 kg tepat sasaran, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar operasi pasar di Sampit, Kota Waringin Timur. Salah satu titik dilaksanakan di Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Warga Kelurahan Mentawa Baru Hilir Sampit, Kota Waringin Timur berbondong-bondong mendatangi kantor kelurahan setempat guna mendapatkan gas LPG 3 kg sesuai harga eceran tertinggi atau HET.
Hanya dengan membawa KTP, warga bisa mendapatkan gas LPG 3 kg seharga Rp22.000. Harga sesuai head tersebut lebih murah dari harga gas LPG 3 kg di pasaran, yang saat ini di tingkat pengecer harga gas LPG subsidi dijual dengan harga antara Rp40 hingga Rp50.000. Ini harganya Rp22.000. Kalau di luar? Kalau di luar itu mungkin di pinggir jalan tuh Mas kira Rp45.000 Mas. Selisihnya besar, lebih ringan, harganya kan lebih enteng, juga kan kalau carinya lebih gampang. Terus kemarin tuh keliling-keliling sampai bisa nggak ada kosong masanya. Operasi pasar ini merupakan program pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar penyaluran gas LPG subsidi bisa tepat sasaran, apalagi saat ini gas LPG ukuran 3 kg sangat langka dan sulit dicari. Operasi pasar ini juga untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat akibat tingginya inflasi di daerah setempat. Untuk menekan inflasi ini program dari provinsi. Untuk di luar kan harga LPG kan mencapai Rp50.000, Rp45.000, Rp40 ke atas. Jadi untuk menekan harga pangkalan yang jual LPG di atas harga hit. Makanya mereka di sini para ibu-ibu dan mereka bersyukur dengan harga Rp22.000 tidak membebankan ekonomi para warga. Selain di Kelurahan Mentau Baru Hilir, operasi pasar ini juga digelar di 2 titik lainnya, yaitu Kelurahan Mentau Baru Hulu serta Pasar Penyeimbang di Taman Kota Sampit. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, Bupati Kota Waringin Timur Halikinor meresmikan jembatan titian kayu di Desa Babaung, Kecamatan Pulau Hanaut. Jembatan tersebut diharapkan bisa memberi manfaat bagi masyarakat, terutama untuk membawa hasil bumi mereka. Kedatangan Bupati Kota Waringin Timur Halikinor beserta rombongan pada akhir pekan lalu disambut meriah oleh warga Desa Babaung, Kecamatan Pulau Hanaut. Dalam kunjungan kerjanya ini, Bupati bersilaturahmi dengan warga sekaligus menyerap aspirasi masyarakat terkait pembangunan yang mereka inginkan demi kemajuan desa. Pada kesempatan itu, Halikinor juga meresmikan jembatan titian kayu yang dibangun oleh satu perusahaan swasta yang berinvestasi di daerah setempat. Selain untuk akses warga, jembatan ini sekaligus sebagai penghubung ke makam almarhum Guru Asri, salah satu tokoh ulama di Kota Waringin Timur. Ya pastinya alhamdulillah lah ampih lecak berjalan kami kan turun naik ke darat. Ada lecak lagian. Terima kasih buat Bapak Bupati Wan RMU yang sudah membantu kami di sini masyarakatnya. Karena kan sekolah lewat, ada kawal lewat kalau banyak dalam. Halikinor berharap jembatan ini memberikan manfaat bagi warga desa, terutama untuk memudahkan dalam membawa hasil bumi mereka, baik hasil pertanian maupun hasil hutan. Saya bersama Wakil Bupati dan juga beberapa OPD, juga ada Wakil Ketua DPRD tadi, kita sama kunjungan kerja ke Pulau Hanaut, khususnya Desa Babaung, di mana di sana kita meresmikan ada jembatan titian, bantuan dari PT RMU, Rimba Makmur Utama yang selama ini beroperasi di daerah selatan, yaitu khususnya di Pulau Hanaut. Mereka menyumbangkan jembatan titian untuk mengarah ke perkampungan dan juga menuju makam almarhum Tuan Guru Asri. Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyerahkan sejumlah bantuan berupa sembako kepada masyarakat sekitar. Mashud Badarudin, Hayat TV. Kepala Dinas Komunikasi Informasi atau Diskominfo Kabupaten Kota Waringin Timur, Multajam, berpesan agar Ketua Terpilih Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI, Wilayah 2 Kotim agar bijak dalam mengambil sikap dan merangkul anggota sehingga organisasi semakin rukun dan kompak. Penegasan tersebut disampaikan Multajam saat memberikan sambutan pada Musyawarah Wilayah atau Muswil keempat jajaran radio antar penduduk atau RAPI Wilayah 2 Kota Waringin Timur, sekaligus agenda pemilihan ketua baru periode 2022-2026 Sabtu 5 November 2022.
Menurut Multajam, sejak zaman dulu hingga sekarang, kenapa para raja-raja Nusantara hingga jajaran pejabat sekarang ini terpilih sebagai pemimpin? Karena mereka bisa bersikap bijak. Diyakini, apabila tidak bijak, kepemimpinan suatu organisasi maupun wilayah akan penuh dengan konflik. Untuk itu, usai pemilihan ketua baru ini diharapkan jangan sampai ada perbedaan antara kubu satu dengan yang lainnya sehingga berpotensi terpecah belah. Ketua terpilih nantinya juga harus bijak dalam bersikap maupun dalam pengambilan keputusan. Kita berharap pemilihan ketua ini memang bisa lancar, sukses, dan kita berharap yang terpilih itu adalah ketua yang bijak. Ya, karena ketika dia bijak, maka organisasi ini bisa lebih lincah, lebih bisa berkolaborasi, dan yang paling utama organisasi itu karena durasinya 4 tahun, 4 tahun itu adalah waktu yang panjang dan terus meningkat andilnya dalam pembangunan. Ya. Ketua terpilih juga diharapkan mampu merangkul semua anggota agar organisasi ini dapat memberikan manfaat baik bagi para anggota maupun masyarakat secara luas. Normansa, Hayat TV. Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI Wilayah 2 Kota Waringin Timur menggelar musyawarah wilayah keempat sekaligus memilih ketua baru akhir pekan tadi. Dari sebanyak 2 kandidat yang bersaing, Jumriansah akhirnya terpilih sebagai ketua RAPI Wilayah 2 Kotim periode 2022 sampai dengan 2026. Kepengurusan RAPI Wilayah 02 Kotim periode 2018-2022 akhirnya dinyatakan demisioner. Berdasarkan hasil keputusan panitia pelaksana yang dipimpin saat digelarnya rapat pleno pertama pada kegiatan musyawarah wilayah keempat RAPI Wilayah 02 Kota Waringin Timur tahun 2022. Pada muswil keempat tersebut, pemilihan ketua dilakukan secara voting. Ada sebanyak 2 calon ketua pengurus RAPI 02 Kotim, yakni calon inkumben Jumriansah dan Laude Sirajudin yang juga dikenal aktif sebagai wakil ketua dari LSM Piramida Pikiran Rakyat Kota Waringin Timur. Berikutnya dilakukan proses pemungutan suara yang diikuti sebanyak 71 anggota dari total 120 anggota. Panitia pemilihan menyediakan sebanyak 1 bilik suara. Saat proses penghitungan awal surat suara, calon nomor urut 1 dan 2 saling kejar perolehan surat suara. Hasilnya setelah penghitungan dinyatakan usai, Jumriansah dinyatakan sebagai peraih suara terbanyak dengan raihan 53 suara dan Laude Sirajudin sebanyak 18 suara. Nakhoda baru RAPI Wilayah 02 Kotim Jumriansah menyatakan akan segera menyusun struktur kepengurusan yang baru sekaligus melakukan konsolidasi sehingga organisasi yang dipimpinnya semakin kuat. Kita akan membentuk kepengurusan dulu, Bang. Kepengurusan yang lalu sudah bubar, jadi kita membentuk kepengurusan yang baru. Mungkin nanti ada rapat-rapat menyusul. Itu untuk jangka pendek ya, Bang. Termasuk juga konsolidasi seluruh anggota di Kotim ya, Bang? Untuk karena saya didukung oleh anggota, untuk pencalonannya kan didukung oleh anggota, jadi semua apa yang mereka berikan kepada saya nanti akan saya konsultasikan ke anggota seluruhnya karena pemegang kekuasaan kan ada di anggota, Bang. Sementara itu menurut Laude Sirajudin menegaskan siap mendukung kepemimpinan yang baru sehingga organisasi ini semakin solid. Pertama yang saya sampaikan, saya ucapkan selamat kepada ketua yang terpilih untuk Radio Antar Penduduk Indonesia Wilayah 02 Kota Waringin Timur Sampit. Mudah-mudahan Sampit tetap eksis, RAPI tetap eksis untuk di Sampit. Kedepannya biar lebih maju lagi. Siapapun yang terpilih dari 2 kandidat ini, karena terpilihnya adalah salah satu ketua yang dulu, kita tetap memberikan dukungan dan support. Jumriansah menambahkan susunan pengurus yang dinakhodainya akan segera dikukuhkan dalam waktu dekat sesuai ADART organisasi. Normansa, Hayat TV.
Wakil Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur Dadang Siswanto mengapresiasi kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-115 tahun 2022 di Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Baamang. Menurut Dadang, selain menjadi cerminan semangat gotong royong masyarakat, TMMD juga menjadi bentuk kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kegiatan ini menunjukkan adanya kebersamaan antara TNI, pemerintah daerah dan juga masyarakat di Kelurahan Tanah Mas. Politisi Partai Amanat Nasional ini mengungkapkan, melalui program TMMD pula, selama ini sangat dirasakan sekali manfaatnya oleh masyarakat di Kotim. Seperti jalur transportasi masyarakat di Kelurahan Tanah Mas yang bisa menjadi lebih cepat karena dapat terhubung dengan Kelurahan Baamang Hulu. Terlebih sangat pas dengan titik lokasi yang betul-betul diharapkan oleh warga setempat, sebutnya. Ya, yang pasti TMMD ini adalah salah satu upaya TNI. TNI adalah kita dan ini adalah upaya untuk mendekatkan dengan rakyat. Oleh karenanya dengan kegiatan dimaksud yang setiap tahun ya reguler terus dilakukan, kita apresiasi kepada kawan-kawan TNI bahwa dengan titik lokasi yang betul-betul diharapkan oleh masyarakat, kemudian kegiatan yang membutuhkan biaya yang tidak terlalu besar dengan jarak tempuh dan terlalu banyak sapras yang dibangun, maka kita sekali lagi apresiasi. Dadang berharap kepada Pemkab untuk menyiapkan anggaran yang proporsional kepada TNI. Upaya tersebut sebagai salah satu cara untuk terus mendukung jajaran TNI dalam membantu dan membangun infrastruktur di wilayah ini. Artinya TNI sudah terlatih untuk itu sehingga dukungan dan apresiasi baik non-fisik maupun lainnya memang harus dilakukan. Nurmansyah, Hayat TV. Inflasi di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur saat ini sudah melandai. Namun sebagai upaya untuk terus menekan inflasi, pemerintah daerah setempat tetap gencar menggelar pasar murah dan penyimbang harga. Berbagai langkah dan upaya dilakukan pemerintah Kota Waringin Timur dalam menekan inflasi, seperti menggelar pasar murah serta pasar penyimbang harga yang dilaksanakan bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya yang dilakukan menunjukkan perkembangan positif terhadap laju inflasi di Kota Sampit. Hal itu diketahui saat digelarnya rapat pengendalian inflasi secara virtual pada Senin 7 November. Asisten 2 Sekretariat Daerah Kota Waringin Timur Alang Arianto menjelaskan, inflasi di Sampit tahun kalender 2022 pada Oktober 2022 terhadap Desember 2021 adalah sebesar 5,61%. Sementara inflasi tahun ke tahun yakni Oktober 2022 terhadap Oktober 2021 sebesar 6,64%. Jika dibanding bulan sebelumnya, angka itu menunjukkan jika inflasi di Kota Sampit mulai melandai. Meski begitu, kegiatan pasar murah yang dilaksanakan 3 kali dalam seminggu terus digelar. Program pasar murah yang dijadwalkan berlangsung hingga Desember mendatang sebagai upaya untuk semakin menekan inflasi yang terjadi. Ada pergerakan yang positif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Ini juga tidak terlepas dari program-program baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, termasuk yang kita lakukan di kabupaten. Karena di kabupaten kan dalam 1 minggu itu bisa kita menyelenggarakan 2-3 kali pasar murah dan pasar penyeimbang. Kita melihat perkembangan karena program kita sampai akhir tahun. Artinya tetap kita lakukan meskipun inflasinya sudah turun. Tapi kalau kita lihat dari bulan Oktober ini, sebenarnya kalau ada beberapa komoditas ini yang harus ada intervensi. Makanya nanti mungkin Dinas OPD teknisnya itu mungkin kita rapatkan lah. Pemicu inflasi selama Oktober adalah komoditas pertanian. Diperkirakan imbas banjir yang turut merendam 100 hektar lahan. Dampaknya, pasokan berbagai jenis hortikultura terganggu dan berpengaruh terhadap inflasi. Terkait hal itu akan dilakukan rapat dengan organisasi perangkat daerah terkait agar bisa melakukan intervensi komoditas pertanian tersebut. Mashud Badarudin, Hayat TV. Selain itu pemirsa,
Nekat mencuri sarang burung walet hingga menyekap dan membacok korbannya. 3 pelaku pencurian sarang burung walet di Kota Waringin Timur diringkus polisi. Karena berusaha melawan dan melarikan diri, seorang pelaku bersenjata api terpaksa ditembak. Setelah beberapa hari melakukan penyelidikan, polisi akhirnya berhasil menemukan dan menangkap para pelaku pencurian yang selama ini meresahkan warga Kecamatan Antangkalang, Kota Waringin Timur. Dalam upaya pengejaran, petugas beberapa kali melepaskan tembakan peringatan karena pelaku berusaha kabur, bahkan seorang pelaku bersenjata api bernama Obi Sanjaya yang berusaha melawan terpaksa harus dilumpuhkan dengan timah panas. Sementara 2 pelaku lainnya bernama Wahyudi dan Yosep Ariwibowo alias Deka diringkus tanpa memberikan perlawanan. Ketiga pelaku yang telah diamankan di Polres Kota Waringin Timur ini ditangkap karena mencuri sarang burung walet pada 22 Oktober lalu. Mereka juga melukai sepasang suami istri pemilik gedung sarang burung walet dan membacok korban perempuan. Setelah dilakukan pendalaman, ternyata ketiga pelaku juga terlibat aksi pencurian peralatan bengkel serta pencurian 1 unit mobil, termasuk kasus kepemilikan senjata api. Nah, karena si korban ini mengelak atau menolak untuk diambil sarang burung waletnya, sehingga dilakukan kekerasan. Pertama disekap dulu, diikat kaki tangannya, lalu kemudian karena masih melakukan perlawanan, istrinya teriak-teriak, istri korban teriak-teriak, sehingga dilakukan pembacokan. Setelah dibacok, mungkin karena ketakutan, si istri semakin histeris, akhirnya mereka mengurungkan niatnya untuk melakukan pencurian. Lalu mereka kabur, kemudian kita lakukan pencarian terhadap pelaku. Lalu kita dapati informasi bahwa sebenarnya pelaku itu sering melakukan kegiatannya bertiga. Lalu kita langsung melakukan penyelidikan, kita berhasil menemukan lokasi dari atau keberadaan dari ketiga orang tersebut, lalu kita lakukan penangkapan. Pada prosesnya ada tersangka yang mencoba melakukan perlawanan terhadap petugas, lalu kita lakukan tindakan tegas terukur terhadap yang bersangkutan. Terhadap kejahatan yang telah mereka lakukan, polisi menjeratnya dengan pasal 365 ayat 2 junto pasal 53 dan pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Sementara untuk pelaku Obi memiliki senpi dikenakan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman penjara hingga seumur hidup. Masud Badarudin, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda.
Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Hujan lebat disertai angin kencang yang sering terjadi dalam 1 bulan terakhir ini menyebabkan bencana banjir. Banjir kali ini merupakan banjir terparah di Kabupaten Kota Waringin Barat. Selain merendam pemukiman warga, banjir dan cuaca ekstrim yang terjadi kali ini juga dampaknya dirasakan para peternak ayam potong di Kota Waringin Barat. Hujan lebat disertai angin kencang yang sering terjadi dalam 1 bulan terakhir ini menyebabkan bencana banjir. Banjir kali ini merupakan banjir terparah di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah dalam setengah abad terakhir ini. Ribuan rumah dan beberapa ruas jalan di Kota Pangkalan Bun maupun jalan akses menuju luar daerah putus akibat terjangan banjir. Selain merendam permukiman warga, banjir dan cuaca ekstrim yang terjadi kali ini juga dampaknya dirasakan para peternak ayam potong di Kabupaten Kota Waringin Barat. Menurut salah satu peternak ayam potong di Kobar, Mulyadi mengaku akibat banjir beberapa waktu lalu, panen ayam dari kandang tidak bisa keluar daerah seperti ke Kalimantan Barat dan daerah-daerah lainnya. Hal tersebut dikarenakan akses jalan menuju daerah terputus karena banjir. Saat ini harga ayam potong di kandang pun turun drastis jika sebelumnya mencapai Rp28.000 per kilogram. Saat ini hanya Rp21.000 saja. Selain putusnya akses jalan ke daerah konsumen, akibat cuaca ekstrim dan pancaroba juga mulai muncul banyak gangguan kesehatan pada ayam yang dipelihara, terutama gangguan pencernaan seperti penyakit berak hijau dan berak putih. Hal itu membutuhkan perawatan ekstra agar ayam yang dipelihara dapat bertahan serta sehat hingga panen tiba, seperti untuk obat-obatan, sehingga mempengaruhi keuntungan peternak yang semakin berkurang. Meskipun sudah mendapatkan perawatan ekstra, masih saja banyak ayam-ayam yang mati, bahkan dari awal hingga sekarang mencapai 200-an ekor lebih, dengan rata-rata per hari antara 2 sampai 10 ekor ayam yang mati. Sudah dipanen atau sudah siap dipanen, harganya sekarang ini mulai sudah turun. Artinya kenapa turun? Karena hasil panenan yang biasanya dibawa ke daerah Kalbar, ke daerah atas lah, itu terhambat oleh karena jalan kita putus. Dan ayam juga ada permasalahan tentang penyakitnya sudah mulai ada lah. Cuaca kita kan ekstrim, hujan terus, sehingga banyak ya minimal dia penyakitnya itu dalam bidang pencernaan lah, artinya berak kapur, berak hijau, itu aja. Mulyadi berharap perhatian bagi para peternak, terutama terkait alternatif akses jalan penghubung ke daerah-daerah untuk membawa hasil panen. Jamri, SBTV. Demikian informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Phoebe Serayu Anita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.